Di antara kesesatan Syiah adalah sujud di atas batu. Ada sebuah malam tertentu, bahkan bisa jadi mereka rutin, itu mereka kumpul. Yang pertama ketika di hari kematiannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka akan buat perayaan yang namanya hari raya. Hari raya. Dan itu sudah langsung instruksi dari Tuhan mereka. Menurut ajaran mereka. Untuk yaitu gembira. Mengekspresikan kegembiraan dan seterusnya. Dari mulai Bapak bicara sampai saat ini tidak ada satu bukti dan rujukan pun yang dikeluarkan. Sampai kapan Pak mau fitnah dan berdusta? Dan gak mungkin mereka masuk di masjid kita, ahli sunnah, gak mungkin. Tidak mungkin, pasti mereka ngelihat dulu orangnya. Ngelihat orangnya pasti. Dan juga lihat masjidnya, pasti mereka kenalin. Tapi ketika masuk di masjid umatnya Islam yang sifatnya umum, mereka tidak mungkin sholat di atas karpet. Tidak mungkin. Karena menurut mereka sujud di atas yang namanya sejadah karpet batal. Dari mulai Bapak bicara sampai saat ini, tidak ada satu bukti dan rujukan pun yang dikeluarkan. Sampai kapan Pak mau fitnah dan berdusta? Sekarang mari kita simak pernyataan dari imam yang Bapak kagumi. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 22, terbitan Mujamma' Malik Fahad tahun 1415 Hijriah, halaman 163. Ibn Taimiyah ditanya tentang orang yang membentangkan sajadah di dalam masjid dan dia sholat di atas sajadah itu. Apakah perbuatan tersebut termasuk bid'ah atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, adapun sholat di atas sajadah, di mana seseorang bermaksud untuk sholat di atasnya, yaitu di atas sejadah, hal itu bukanlah merupakan sunnah salaf dari sahabat muhajirin dan ansor, dan juga bukan sunnah dari tabi'in yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat dengan baik pada masa hidup Rasulullah SAW. Akan tetapi muhajirin dan ansor, mereka selalu sholat di dalam masjid Rasulullah SAW di atas tanah. Kami tegaskan, di atas tanah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadikan sajadah khusus untuk sholat di atasnya. Dan telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abdurrahman bin Mahdi ketika dia berkunjung ke Madinah, ia membentangkan sajadah. Kemudian Imam Malik memerintahkan untuk memenjarakannya. Maka dikatakan kepada Imam Malik bahwa yang melakukan itu adalah Abdurrahman bin Mahdi. Maka Imam Malik berkata, tahukah engkau bahwa membentangkan sajadah di dalam masjid kami adalah bid'ah? Kami tegaskan, bid'ah. Di dalam kitab Ighosah Al-Lahfan, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1, terbitan Darul Makrifah, cetakan kedua tahun 1975, halaman 126. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali, dan tidak pernah sekalipun dibentangkan sajadah di hadapan beliau SAW. Akan tetapi beliau sholat di atas tanah. Terkadang beliau juga sujud di atas tanah yang basah, dan juga terkadang beliau sholat di atas tikar. Dalam kitab Mustadrak A'la Shahihain, karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang ditahqiq oleh Adz-Dzahabi, jilid 1, terbitan Darul Makrifah, halaman 473. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW sujud di atas batu. Kami tegaskan, Nabi SAW sujud di atas batu. Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, akan tetapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi berkata, hadis sahih. Sekarang kami merasa yakin bahwa Bapak hanya membaca judul kitab imam Bapak sendiri tanpa mengetahui isinya. Dan yang ketiga yang kami juga cukup kaget ketika ditanya. Walaupun kami mengatakan bahwasanya kami begini-begini keturunan ini. Oh ahlan, Masya Allah. Kemudian ditanya, bagaimana syahadat ente? Waduh bingung.
Paling tidak kita sudah harus siap siasat. Maksud Anda syahadat yang begini-begini, saya tahu. Gak ngucapin syahadat kan? Maksudnya syahadat yang begini-begini saya tahu, tapi kami gak ngucapin. Oh ya benar. Ahlan. Mau juga dibohongin mereka, bahlul. Subhanallah. Bapak berarti pembohong dong. Atau Bapak sedang takiyah? Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.